Welcome to the Bella Hydroponic Garden Training Center in Kediri Raya. Come on, join us to make your dreams come true. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi rekan-rekan bersama saya di channel Bella Hydroponic, tapi tetap bersama KLM Agrofarm di Kota Kediri, dimana dalam kesempatan ini saya coba akan berbagi bagaimana caranya menggunakan media tanam ini sehingga bisa digunakan hingga 5 kali atau 5 kali musim. Dengan cara-cara pertama, kita akan lakukan penggemburan pasca panen. Media tanam coba kita akan gemburkan, lalu kita sterilisasi dan juga nanti kita flashing, sehingga langkah lanjutnya adalah untuk pindah tanam. Misalkan kita menanam melon gitu ya. Oke, yang pertama akan saya coba jabarkan bagaimana sih penanganan pasca panen untuk media tanam. Yang pertama kita sebut penggemburan. Penggemburan manfaatnya adalah untuk menggemburkan media tanam sekaligus membuang sisa-sisa akar yang ada di media tanam, karena akar-akar yang panen kemarin itu tertinggal. Bisa kita coba lihat di video berikut ini. Nah, ini adalah penanganan yaitu penggemburan pasca panen. Kebetulan yang ini adalah sisa kemarin panen cabai ya. Jadi media ini saya sudah gunakan 2 kali dan akan coba 3 kali yang ini. Hasilnya juga cukup maksimal, tidak ada istilah penurunan daripada kualitas media tanam ini. Nah, kebetulan ini kemarin sisa daripada tanam cabai setelah sebelumnya yaitu melon. Oke, ini caranya kita menggunakan bor yang sudah kita modifikasi untuk mata bornya spesial untuk penggemburan media tanam di polybag. Nah, seperti ini kawan-kawan. Oke, seperti bersih saat ini bisa kita saksikan coba video yang sudah saya bersihkan kemarin. Ini adalah rentetan atau berjajar polybag yang sudah saya lakukan penggemburan kemarin. Nah, ini dia seperti ini hasilnya. Warnanya memang sudah agak menghitam ya, karena ini saya sudah 2 kali panen dari melon ke cabai. Jadi ini akan saya coba yang 2 baris ini saya coba melon lagi, yang 3 baris sebelahnya nanti adalah untuk timun. Oke kawan-kawan, setelah penampakan seperti ini, maka saatnya kita lakukan sterilisasi. Sterilisasi itu yang kita perlukan pertama adalah bahan atau cairan pembersih lantai, karena kawan-kawan kalau beli cairan khusus pembasmi bakteri ataupun jamur di toko pertanian pasti harganya lebih mahal, bahkan mahal banget. Nah, ini saya coba berinovasi, saya menggunakan berdasarkan pengalaman-pengalaman ketika saya bekerja di negeri orang dulu. Nah, saya coba menggunakan yaitu cairan pembersih lantai. Lalu kawan-kawan ada yang bertanya dosisnya berapa gitu. Nah, makanya ini penting juga untuk kawan-kawan saya kasih tahu ya. Contohnya ini adalah alat EC meter ataupun pH meter juga, ini sekalian ada di sini. Ini sangat penting keberadaannya untuk kita melakukan langkah-langkah yang akan kita lakukan sterilisasi. Pertama kawan-kawan, bisa kita coba atau lihat video berikut ini. Ini saya uji coba di ember, saya coba isi 5 liter. Isi 5 liter, nanti kita tambahkan kurang lebih 5 mili cairan pembersih lantai. Lalu nanti kita akan ukur
berapa hasil pH-nya. Yang penting pH-nya kan, bukan IC-nya ya. pH-nya berapa? Nanti kita akan kondisikan di pH 8,5 ataupun ke 9 ya. Karena asumsi saya ketika di pH 8,5 dan juga 9, maka insya Allah bakteri akan mati. Dan itu harapan kita karena kita menggunakan media kokopit, di mana hidroponik ini adalah menggunakan yaitu media yang betul-betul kalau bisa unsur haranya 0. Jadi harus betul steril tanpa jamur ataupun bakteri, biar kita sterilisasi dengan cairan ini. Bisa kita saksikan, ini videonya adalah saya coba mengukur. Nanti langsung kita siramkan di polybag. Satu polybag itu kurang lebih kita cukup untuk sterilisasi 2 liter. Walaupun kebutuhan kita 2 liter, bukan berarti disiramkan satu kali dalam polybag itu. Nanti kita juga cek kondisi polybagnya atau kelembapan media tanam itu. Misalkan kita siram ya, baru misalkan setengah liter kok airnya sudah keluar dari polybag, maka kita harus hentikan, karena kalau dia keluar dari polybag nanti akan terbuang nanti cairan itu eman. Jadi kita harus kondisikan, bukan berarti untuk 2 liter satu polybag bukan berarti harus sekali habis, enggak. Nanti waktunya kan ada seharian. Misalkan kita mulai dari pagi, memang alangkah baiknya itu di waktu cuaca panas, agar lebih maksimal penyerapan media tanam terhadap cairan antibakteri dan jamur. Ini caranya untuk polybag misalkan tanaman sedikit. Misalkan kawan-kawan kebunnya sudah skala produksi, misalkan 3.000 hingga 5.000 bahkan 10.000 titik tanam ataupun 10.000 polybag. Maka caranya seperti ini kawan-kawan, bisa kita lihat video. Ini kita masukkan ke tandon. Mau ikut berapa kapasitas tandonnya, maka nanti dihitung berapa polybag. Target kita adalah per polybag 2 liter. Kita masukkan ke tandon, misalkan tandonnya isinya 1000. Kita buat contoh ya, 1000 berarti kita isi 1 liter air. Walaupun acuannya per 1000 air baku dan 1 liter cairan antibakteri dan jamur ini, maka tetap kita perlukan kita ukur dengan pH-nya, karena target kita adalah pH di angka 8,5 dan juga 9 kalau bisa, dengan asumsi bakteri akan mati ataupun jamur juga akan habis hilang. Bisa kita saksikan video ini kawan-kawan. Ini kita coba masukkan ke tandonnya. Lalu kita ukur berapa ppm-nya, berapa pH-nya, pH-nya berapa. Nanti kita cek. Nah, seperti ini bisa kita lihat di selang drip sudah keluar tetesan air, atau mulai mesin drip berjalan. Untuk tekanan bar tetap sama kawan-kawan, karena kita menggunakan mesin yang sama, tandon yang sama, seperti kita menyalurkan nutrisi, seperti drip nutrisi ke tanaman. Bisa kita coba nanti 2 bar berarti kan 2 liter per 1 menit, 1 jam ataupun 60 menit. Jadi kita seperti awal tadi saya sudah sampaikan bahwasanya kita lihat kondisi media tanam. Misalkan kelembapannya terlalu lembab, nanti baru berapa menit sudah airnya meluber dari polybag, maka harus kita hentikan. Jangan sampai kita buang sia-sia cairan yang sudah kita beli tadi, agar kita tujuannya untuk mengirit kan. Jadi kita kondisikan, nanti misalkan sudah berapa jam kemudian kok media sudah mulai mengering, kita lanjutkan drip lagi hingga target kita yaitu 2 liter per polybag. Ini prosesnya kawan-kawan seperti
biasa di drip ya. Oke, setelah pengedripan selesai, maka kita biarkan kurang lebih 2 hari kawan-kawan ya. Bagus lagi kalau nanti cuacanya panas, itu malah sip, karena penyerapan media tanam ini menyerap antibakteri dan jamur, cairannya akan lebih maksimal dan menyimpan selama 2 hari. Setelah 2 hari kita lakukan flashing, kita gelontor pakai air. Kalau tanamannya sedikit pakai selang sudah cukup, tapi kalau beribu-ribu tanaman skala produksi seperti rekan-rekan mungkin ada 10.000 titik tanam, juga cara flashingnya sama, kita isi ke tandon ya, kita isi air baku, nanti kita drip. Tapi jangan lupa dulu, tetap kita harus ukur dulu pH dan ppm nya berapa sih air baku, agar kita bisa mengetahui bahwasanya media tanam kita sudah bersih atau sudah steril daripada bakteri, jamur ataupun sisa-sisa daripada cairan antibakteri atau sabun pembersih lantai kawan-kawan. Jadi perlu kita ukur nanti air bakunya, seperti di video ini wajib diukur dulu. Setelah diukur sudah jelas air bakunya berapa, ppm nya berapa, jangan lupa dicatat. Nanti kita langsung drip atau kita flashing kawan-kawan ya. Kalau flashing ini nggak ada harus airnya berapa, nggak ada, karena panduan kita, acuan kita yaitu kita menggunakan alat ini. Nanti hingga air yang keluar dari polybag itu ppm dan pH nya sama, ataupun kurang lebih sedikit lah, nggak masalah, kurang lebih sedikit. Nah, setelah kita ukur bahwasanya ppm yang masuk sama yang keluar itu sudah cocok, baik ppm ataupun pH-nya, maka boleh dikatakan sudah steril ataupun sudah bersih itu media tanam. Dan lalu biarkan 1 hari 1 malam, dan besoknya langsung bisa pindah tanam. Baik itu kawan-kawan mau ditanam melon bisa, timun bisa, cabai juga bisa, semuanya bisa. Mungkin teman-teman nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Untuk rekan-rekan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe di channel Bella Hidroponik, channelnya Petani Milenial Indonesia. Dan harapannya kita selalu terus berkreasi agar menekan modal, khususnya untuk media tanam kawan-kawan, karena kedepannya sudah pasti ya, kokopit ini sudah banyak yang menggunakan, pasti ya, permintaan banyak pasti nanti akan naik. Sebab itu kita harus berinovasi bagaimana cara menggunakan media tanam ini semaksimal mungkin, agar pembiayaan kita tidak terlalu membengkak ya. Pastinya untuk menghasilkan produk-produk pertanian yang lebih unggul. Saya rasa itu kawan-kawan, mungkin itu lagi ya. Nanti kalau ada kawan-kawan yang belum paham banget, bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, demikian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.